Halo guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas topik yang menurut gua sangat penting, tapi kita, terutama kaum cowok, sangat sering menganggap enteng hal ini. Nah, apa itu? Kali ini yang mau gue bahas adalah masalah kebersihan wajah kita. Sebagai cowok, seringkali kita tuh pasti mikir kan, kayak ngapain sih terlalu peduli sama wajah, itu kan hal yang feminim banget gitu. Tapi sebenarnya pola pikir kayak gini tuh sebenarnya udah nggak valid lagi guys di zaman sekarang. Kecuali kalau lu hidup di zaman batu. Gue dulu berpikir gitu juga sih, kayak ngapain sih peduli banget sama kebersihan wajah. Lagian kita sebagai cowok kan nggak terlalu penting juga wajah gitu kan. Tapi sebenarnya kebersihan wajah itu hukumnya wajib untuk cowok maupun cewek. Selain dari bentuk rasa sayang kita sama diri kita sendiri, menjaga muka itu sebenarnya banyak banget manfaatnya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak jaga muka kalian, satu, udah pasti muka kalian bakal jerawatan. Yang kedua, kita nggak bisa bohong ya, di zaman sekarang kita tinggal ini, zaman sekarang yang kita hidupi ini, era ini, orang tuh pertama kali ngeliat kita pasti dari, betul, penampilan. Kita nggak usah munafik, paling semua orang menilai kita pertama kali dari penampilan. Nah, apa yang dilihat pertama kali dari kita, dari sisi penampilan itu, selain style kita, selain style pakaian kita, yang paling pertama dilihat orang, pasti wajah kita. Kalau lu ngelihat orang yang jerawatan, yang mukanya, sorry to say, kotor, butek, kusam, apa yang ada di pikiran lu pertama kali? Gue kasih waktu lu 3 detik untuk mikir. Lah, gue yakin di pikiran lu nggak mungkin lu mikir, wah orang ini kayaknya menjaga kebersihan banget nih, kayaknya orangnya disiplin. Nggak bakal, gue yakin. Karena udah kayak sisi alamiah kita tuh untuk kalau kita ngeliat sesuatu yang nggak bersih atau sesuatu yang kotor, kita pasti mikir, wah ini kayaknya orangnya kayak gini nih. Pokoknya konotasinya pasti negatif karena yang kita lihat udah negatif. Nah, oleh karena itu, kenapa gue bilang tadi, jaga kebersihan wajah itu penting bagi cowok maupun cewek. Jangan sampai kejadian dulu, kalian udah jerawatan, kalian baru bingung cara gimana mengobati jerawat kalian. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sedikit backstory aja ya. Jadi, gua itu dulu sama seperti kebanyakan orang, kebanyakan cowok terutama, mikir bahwa kebersihan wajah itu nggak terlalu penting. Jadi dulu gua cuek banget sama kebersihan wajah gua. Gua melakukan hal-hal buruk yang bikin muka gua cepet jerawatan. Tapi meskipun gue udah jerawatan parah nih, kayak gue udah ditegur sama orang tua gue, kayak lu lihat muka lu jerawatan lu parah banget. Tapi waktu itu gue masih cuek aja karena gue nggak terlalu kayak begitu ngerasa bahwa hal ini hal yang penting banget untuk dibahas. Sampai suatu kejadian, nah ini yang benar-benar kejadian yang bikin gue shock parah nih. Jadi gue punya temen gereja gue, dia ini seorang fotografer. Nah, waktu itu hari Minggu, gue inget banget, gue kan karena pengen ngeliat skill foto dia kan, jadi gue bilang sama dia iseng-iseng aja, bro, tolong dong fotoin gue dong di sebelah gereja aja. Dia bilang, hayu, jadi otomatis kita foto nih. Nah, udah foto, gue bilang, jangan lupa ya bro, filenya dikirim ya. Oke, gue edit dulu ya, kata temen gue. Pertama gue udah bingung, ngapain dia edit lagi sih? Tapi mungkin aja untuk portofolio Instagram dia, jadi waktu itu gue gak terlalu pikir panjang sih. Nah, sampai hari H, waktu itu dia ngepost foto gue itu ke Instagram fotografi dia. Terus gue ngeliat hasilnya tuh, angle fotonya bagus. Jadi kayak dia ambil angle-nya bagus, pencahayaannya bagus, cuma ada satu yang mengganggu gue ya. Jadi foto ini, karena muka gue tuh jerawatannya parah banget. Dia editnya tuh mungkin saking kerasnya, udah dia edit semaksimal mungkin jerawat gue itu, tetap aja kelihatan kayak lucu banget, tetap ada kayak bintik-bintik jerawatan tuh tetap kelihatan parah guys. Karena gue nggak bisa nyalain dia juga karena waktu itu muka gue tuh parah banget breakout jerawatnya, sampai bisa dibilang muka gue itu bagian yang jerawatannya lebih banyak daripada bagian yang nggak jerawatan. Lu bisa bayangin kan, berarti betapa kotornya wajah gue waktu itu, betapa hancurnya wajah gue waktu itu. Jadi gara-gara foto Instagram temen gue itu, gue jadi sedikit merasa terpukul kan. Jadi wah kayaknya udah parah banget nih wajah gue, kayaknya nggak bisa gue biarin lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya gue take action tuh. Oke, di video ini gue mau kasih tahu 3 hal yang kalian lakuin, 3 kebiasaan jelek yang kalian lakuin yang bisa buat muka kalian jerawatan parah. Kenapa gue share ini? Karena ini dari pengalaman gue pribadi. Jadi sebelum muka gue kayak gini nih, sebelum muka gue ya bisa dibilang nggak terlalu jerawatan, bisa dibilang mulus lah ya,
nggak ngurus banget sih, tapi ya nggak jerawatan parah. Sebelum muka gue kayak gini, muka gue tuh dulu jerawatan parah banget guys. Jadi gue mau share sama kalian 3 hal yang gue lakuin dulu, 3 hal jelek yang gue lakuin dulu yang bikin muka gue jerawatan parah. Oke, kebiasaan buruk pertama yaitu lu jarang ganti sarung bantal lu. Lu tau nggak sebenarnya sarung bantal itu tempat berkumpulnya bakteri yang paling banyak. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu bayangin, lu tiap hari tidur di sana, lu taruh muka lu di sana, terus muka lu keringetan malamnya, keluar keringatnya nempel di sarung bantal lu selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan lu taruh wajah lu di tempat yang sama setiap malamnya. Lu bisa bayangin betapa banyak bakteri yang nempel di muka lu karena lu nggak pernah ganti sarung bantal lu yang udah harus lu ganti. Maksud gua ganti harusnya lu cuci terus lu pakai sarung bantal yang lain. Lu bayangin kalau lu pakai sarung bantal yang sama selama berminggu-minggu, berapa banyak bakteri yang terkumpul di sarung bantal itu. Apalagi kalau sarung bantal udah sampai hitam-hitam, udah sampai kayak ada flek-fleknya kayak gitu, berarti lu udah harus cuci banget. Jangan sampai karena lu jarang ganti sarung bantal lu jadi jerawatan kayak gua dulu. Oke, kebiasaan buruk nomor 2, lu sering megang muka lu pakai tangan lu yang kotor. Sama kayak sarung bantal, tangan kita nih sebenarnya termasuk sarang kuman dan bakteri juga. Lu bayangin dari pagi sampai siang lu kerja, tangan lu entah kemana, udah megang apa aja, udah megang duit, megang layar HP, megang barang-barang yang kotor, terus lu pegang-pegang muka lu begitu gatel, lu garuk-garuk, atau yang lebih parah lu pecahin jerawat lu pakai tangan lu yang kotor. Lu bisa bayangin betapa berbahayanya hal yang lu lakuin itu. Karena satu, lu udah taruh kuman ke muka lu, terus kalau lu pecahin jerawat juga, otomatis lu menyebabkan peradangan di muka lu itu tadi. Saran dari gua, kalau lu memang mau megang muka lu kayak udah nggak tahan banget, sebaiknya lu jangan pakai bagian ini nih, bagian jari lu. Jadi lu nggak usah pakai jari lu pakai ini aja nih mungkin. Ini nih punggung tangan lu mungkin pegang kayak gini kalau memang gatal banget. Tapi saran gua, lu sebaiknya sebelum lu megang muka lu cuci tangan dulu. Itu yang paling aman. Jadi hindari banget megang muka lu langsung dengan tangan lu yang kotor. Kebiasaan buruk nomor 3, kalian kurang minum air putih. Guys, tubuh kita ini manusia terdiri dari 80% air. Jadi kita ini sebagai manusia itu butuh banget suplai air yang cukup. Jadi kita tuh harus minum minimal 1 hari itu 8 liter rekomendasi. Terus kenapa begitu lu jarang minum air atau lu minum air yang secara kurang bisa jerawat? Karena begitu lu kurang minum air, otomatis kan lu dehidrasi. Jadi kulit lu secara nggak langsung bakal kering, bakal lebih rentan terhadap bakteri-bakteri yang ada. Nah, semua ini bisa menyebabkan penyumbatan di pori-pori lu yang bikin jerawat itu muncul. Jadi, kalau lu mau muka lu tetap bersih dan nggak jerawatan, lu harus rajin dan minum jumlah air yang cukup tiap harinya. Nah, ini kebiasaan bonus ya, jadi nomor 4 berarti. Lu sering makan makanan goreng-gorengan. Nah, gua dulu, pribadi gua, jujur, gua nggak percaya sama mitos ini karena satu, gue suka makanan goreng-gorengan, dan kedua, kayak gue mikir hubungannya apa gitu. Itu mindset gue waktu itu ya, dulu ya. Tapi setelah gue buktiin, gue kurangin makan gorengan, gue banyakin minum air putih. Memang kerasa jerawat gue yang dari misalkan 100% bisa turun jadi 80%. Jadi setelah gue teliti, makanan minyak ini kan dia banyak banget mengandung kandungan lemak ya, mungkin dari lemak trans, lemak-lemak jahat dari minyak-minyak itu. Nah itu tuh sebenarnya bisa menyebabkan kadar jerawat lu muncul lebih cepat karena penyumbatan pori-pori lu oleh minyak-minyak tadi yang nggak kebuang itu bakal bikin muka lu lebih cepat jerawatan. Nah oleh karena itu gue saranin kalau lu memang suka makan gorengan, oke lah mungkin lu tetap makan nggak apa-apa. Tapi in moderation, jadi lu makan tapi ya mungkin seminggu lu makan gorengan itu ya cukuplah sekali. Lagian kan gorengan kan bukan obat kan yang harus lu makan sering-sering kan. Jadi lu makan sedikit pun juga sebenarnya nggak masalah. Nah demi wajah lu yang bersih itu. Jadi kalau lu mau tetap makan, ingat harus ya jaga-jagalah, sepantasnya aja lah makan gorengan. Nah itu kan tadi kita ngebahas gimana cara mencegah supaya kita nggak jerawatan. Tapi gimana kalau lu udah jerawatan kayak gue waktu itu, apa yang harus lu lakuin? Nah, ini gue sharing dari pribadi gue sendiri.
Jujur gue waktu itu begitu gue jerawatan parah banget, gue udah cobain kayak sabun-sabun face wash yang kayak Biore, Garnier Men, Pond's Men, you name it. I've tried them all. Dan hasilnya tuh mungkin ya ada sih hasil yang bagus, kayak waktu itu gue pakai merek yang tit gitu ya, merek yang sensor lah gitu. Memang bagus. Jadi kayak karena ada scrub itu, jadi kayak muka gue itu bener-bener dibersihin jerawatnya. Cuman parahnya iritasi gue muncul. Jadi gara-gara itu muka gue jadi iritasi, kayak merah-merah semua. Terus nggak lama setelah itu muncul lagi lebih banyak jerawatnya. Karena kulit kita tuh kan beda-beda. Jadi gue nggak bisa kasih one stop solution buat setiap kulit kalian. Kalau memang kalian ketemu yang cocok, ya boleh tuh pakai kayak Biore, Pond's atau Garnier, boleh aja kalau memang kalian ketemu yang cocok. Tapi karena gue pribadi waktu itu gue nggak ada yang cocok, gue udah pakai kayak yang sabun-sabun itu. Terus gue juga dikasih tahu orang, coba lu pakai odol. Gue pakein odol, yang ada jerawat gue makin bengkak tuh, makin bentol. Coba lu pakai es batu. Gue udah coba pakai es batu. Gue tempelin tiap malam es batu di jerawat gue. Yang ada muka gue dingin, tapi jerawatnya nggak hilang. Terus juga orang tua gue ngomong, coba lu pakai sabun bayi. Nah ini sebenarnya gue bingung juga, ngapain pakai sabun bayi di muka gue kan? Ya udah gue coba, gue pakai tuh. Tapi hasilnya nggak ada, nihil semua. Nah sampailah gue waktu itu, karena gue udah nggak mau pusing, ya akhirnya gue ke klinik wajah. Karena di pikiran gue, klinik wajah kan memang klinik yang spesialisasi ke wajah. Pasti mereka lebih ngerti. Jadi gue waktu itu ke klinik, namanya Klinik Alana. Nah ini gue nggak disponsor ya, jujur aja gue nggak disponsorin, gue cuma ngomong menurut pengalaman gue aja. Jadi waktu itu gue ke Klinik Alana, terus gue nanyain kalau muka gue kayak gini, jerawatan kayak gini, kira-kira gue harus ngapain ya. Nah si mbak-mbaknya waktu itu kasih tau gue harus kasih facial. Terus kalau mau hilangin bopeng-bopengnya, maksudnya yang kayak gini nih, yang kayak ada bekas-bekas jerawatnya, itu gue harus namanya di roller ya. Jadi kayak ada alat yang kayak jarum-jarum yang jadi lu dilukain lagi. Nah waktu itu gue ambil paket facial, paket yang 6 kali gue cobain facial dulu. Dan setelah 1-2 pertemuan aja, itu gue memang kerasa banget ada beda. Oh ya sebelumnya, selain lu dikasih facial, lu juga harus beli obat jerawat. Jadi ada obat jerawatnya buat pagi sama malam, dan lu harus pakai secara rutin. Juga lu dikasih untuk cuci muka, obat untuk cuci mukanya lu pakai juga. Nah jadi setelah 1-2 bulan memang kerasa banget tuh, kayak wah bedanya lumayan juga nih. Ya gue terusin dong, gue terusin selama 6 bulan, dan ternyata memang bener berkurang banget. Lu bisa lihat wajah gue sekarang tuh sebenarnya gara-gara gue ke Alana. Nah setelah itu gue lanjut lagi ke roller. Jadi bopeng-bopeng gue itu dilukain lagi, supaya kulit gue yang udah lubang itu dilukain, jadi biar nanti dia naik ke atas gitu. Dan baru 4 kali gue kesana, ya udah mulai kelihatan juga perbedaannya. Nah jadi saran gue ke kalian, kalau kalian mau cobain cara-cara di YouTube yang kayak ngomong pakai odol lah, pakai bawang putih lu olesin ke muka, lu boleh coba aja. Tapi secara pribadi gue nggak pernah make sense aja gitu. Kayak ada orang bikin video ngomong pakai odol, terus pakai bawang putih dalam satu video, berarti dia udah cobain semua gitu, udah cobain pakai bawang putih, udah cobain pakai odol, kan nggak make sense banget kan? Kalau memang works, ngapain lu harus cobain lagi pakai bawang? Misalkan pakai odol bisa nyembuhin, kenapa lagi lu harus pakai bawang? Kenapa lagi lu harus pakai es batu? Ya kan, jadi gue juga udah cobain juga kan yang pakai cara-cara kayak gitu, tapi nggak ada yang gue buat kulit gue. Nah, saran gue, daripada lu ngabisin banyak waktu buat bereksperimen di muka lu, di kulit muka lu yang super sensitif, mending lu investasi sedikit lah ke muka lu gitu. Lu pergi ke klinik wajah mana aja deh, nggak usah Alana. Kalau misalkan lu nggak ada Alana di kota lu, cobain aja, terus tanyain gimana. Lu lihat setelah 1, 2 kali, 3 kali pertemuan ada hasilnya nggak. Kalau nggak ada hasil, berarti lu nggak cocok di situ, lu cari tempat lain. Ya emang bakal keluar biaya yang lumayan merogoh kocek lu sih, cuman gue pribadi nganggap itu sebagai investasi ke diri gue sendiri. Karena ya yang tadi gue bilang tadi, kita nih hidup di era dimana orang tuh dijudge dari penampilan dulu. Nah makanya guys, sebelum kalian terlanjur kayak gue yang harus mengobati jerawat gue dengan membayar biaya yang ya lumayan mahal,
Lebih baik kalau kalian sekarang masih belum jerawatan, kalian mencegah itu sebelum kalian jerawatan, kalian harus mencegah dulu supaya kalian nggak jerawatan. Semoga video yang gue share kali ini, yaitu 3 kebiasaan jelek yang bisa bikin muka lu jerawatan, lu bisa menghindari kesalahan yang gue lakuin. Jadi lu nggak perlu jerawatan dulu dan lu harus mengobati itu. Oke, gue harap video gue bermanfaat bagi lu. Semoga muka lu aman-aman aja, nggak kayak muka gue dulu. Dan kalau menurut lu ada temen lu yang bakal butuh video ini, lu bisa share video ini, lu bisa like, bisa komen, bisa subscribe kalau lu mau. Tapi intinya gue cuma pengen share ini biar kalian nggak ngalamin hal yang sama kayak gue. Oke, guys, see you in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.